bersama saya Rina Taurisya dari SD Negeri Kedung Kelor 02 dan juga rekan saya Ali Murtado dari SD Negeri Bojong Sana dan Sugiono dari SD Negeri Gedung Jati 01. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Sugiono hari ini? Alhamdulillah. Paling bagaimana? Alhamdulillah baik, sehat dan selalu semangat Pak Sugiono. Ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat dalam membangun karakter dan pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi siswa. Ya. Jadi begini Pak Sugiono akan melakukan coaching ya? Iya, coaching pada Ibu Rina. Coachingnya Ibu Rina ya. Ya Pak Sugiono, begini, sebelum Pak Sugiono melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke Pak Sugiono, yaitu mengenai awal. Ketika coaching belum mulai, saya ingin menanyakan, termasuk mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Nah, di sini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai apakah dalam kegiatan coaching tersebut itu sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian apakah Pak Sugiono sebagai coach itu menanggapi atau merespon dari permasalahan yang disampaikan oleh coach. Nah, dari coaching perlu Pak Sugiono ketahui bahwa kita tetap mengutamakan 3 poin, yaitu tentang kunci dari coaching, yaitu kemitraan, kemudian nanti sambung ya Pak Ketua. Ya, jangan lupa dalam menyampaikan coaching perlu adanya prinsip yang harus Pak Sugiono pahami, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama ya, yang perlu saya tanyakan dulu sebagai pengawal kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Sugiono. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Sugiono dalam kegiatan coaching kali ini? Yang pertama yang saya ingin kembangkan, Pak Ali, pertama adalah mendengarkan secara penuh, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan pada uji, yaitu Bu Rina, sehingga saya bisa memaksimalkan dalam kegiatan coaching hari ini. Ya, oke. Berarti sesuai alur tirta ya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua Pak Sugiono. Nah, dari kompetensi yang tadi Pak Sugiono ingin kembangkan, tentunya ada bagian yang spesifik yang ingin Pak Sugiono lebih kembangkan lagi. Itu kompetensi yang bagian mana ya Pak Sugiono? Kompetensi yang pertama yang saya ingin bahas, kemampuan dalam mendengarkan semua permasalahan yang disampaikan oleh coaching, sehingga dari mendengarkan tersebut saya mampu mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi coaching ya. Itu Pak. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Sugiono sebagai penutup pertanyaan sebelum Pak Sugiono melakukan coaching, yaitu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Sugiono itu apa? Yaitu kehadiran secara penuh dalam melakukan coaching, kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Oke. Dari itu saya bisa mengembangkan secara maksimal ya untuk melakukan coaching.
Baik Pak Sugiono, sementara itu dulu silakan Pak Sugiono melakukan coachingnya terhadap coaching. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching itu dapat berjalan dengan baik dan lancar Pak Sugiono. Amin ya. Silakan Pak Sugiono. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gimana Giono. kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Giono gimana? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Saya dengar-dengar Bu Rina ini bercerita tentang sesuatu. Kalau Apa iya. yang ingin diceritakan? Jadi gini Pak Giono, kalau boleh saya minta waktunya sebentar saja, saya Oh, pengen ada. cerita. Jadi saya Ya. ini agak-agak bingung ya. Bingung apa? Iya, nah jadi di kelas saya ada permasalahan, ada anak yang sering sekali membolos Pak Giono. Jadi Oh, anak ini kalaupun berangkat kadang-kadang paling 1 minggu 1 atau 2 kali. Kadang-kadang kalau berangkat juga paling berangkatnya jam 9, kalau enggak jam 8 paling cepat. Wah, ini kadang-kadang yang membuat saya pusing. Saya mikir bagaimana caranya supaya anak ini mau rajin berangkat sekolahnya Pak Giono. oh, berarti ini masalahnya anak sering membolos ya. Iya, sering terlambat Seminggu juga. mungkin terjadi 3 kali atau 4 kali ya. Betul. Kemudian rencana apa yang ingin dilakukan Bu Rina mengatasi siswa yang bolos tersebut? Jadi saya sebelum saya berencana untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat anak ini berubah, saya pengen banget Pak Giono supaya anak ini itu sedikit mengurangi lah kebiasaan buruknya. Artinya apa? Ketika 1 minggu dia cuma berangkat 1 atau 2 hari, saya ingin paling tidak ya dalam 1 minggu minimal sekali lah dia bolosnya berkurang, 1 kali atau 2 kali, lebih banyak berangkatnya daripada tidak berangkatnya. Karena apa? Kalau seperti ini terus, maka dia akan selalu tertinggal pelajarannya. Tidak hanya itu, ketika ditanya tugasnya sudah kok belum, otomatis belum, karena dia tidak tahu apa-apa, karena tidak mengikuti pelajaran. Seperti itu Pak. Berarti yang dilakukan Bu Rina adalah melakukan Saya belum jadi belum melakukan. jadi saya rencananya saya ingin sekali supaya namanya kan Alfa ya, kebetulan namanya juga Alfa, dia sering Alfa, jadi pas sekali namanya. Jadi saya ingin sekali yang pertama memberikan kesadaran diri kepada Mas Alfa ini. Jadi gini Pak, kalau dia sudah sadar pentingnya sekolah untuk dirinya sendiri bukan karena orang lain, maka dia tidak akan beralasan lagi. Biasanya dia sukanya alasannya, saya bangun kesiangan Bu Guru, saya tidak dibangunkan orang tuanya, atau saya bermain HP sampai tengah malam, tidurnya juga tidak, kadang-kadang tidak di rumahnya sendiri. Jadi saya ingin sekali dia memiliki kesadaran dari dalam dirinya sendiri supaya dia punya rasa tanggung jawab ke dirinya sendiri, agar dia mau berangkat sekolah tanpa bergantung pada orang lain. Misalnya ibunya harus membangunkan dia seperti apa gitu. Jadi saya ingin sekali dia memiliki tanggung jawab dan disiplin ketika berangkat sekolah. Seperti itu. Solusi yang Bu Rina tawarkan adalah menasehati anak tersebut supaya memiliki kesadaran diri. Iya, jadi saya setiap dia berangkat, saya mencoba untuk memanggil dia supaya tidak saya berikan menasehati di depan teman-temannya, kan kurang etis juga nih Pak, artinya nanti dia malah merasa malu. Jadi saya memanggil dia ke kantor, saya tanya alasannya seperti apa, kenapa kok dia tidak sering membolos, tidak memberitahukan dia izin atau seperti apa, alasannya apa. Jadi saya menanyakan alasan-alasan kenapa dia melakukan perbuatan seperti itu. Yang kedua, saya ingin sekali Pak, jadi saya belum melakukan ini yang baru rencananya saja Pak Giono. Saya ingin memanggil orang tuanya. Jadi kalau saya hanya menasehati saja tapi di rumah juga dibiarkan, kan percuma ya Pak. Iya. Jadi saya ingin sekali memanggil orang tuanya datang ke sekolah. Saya ingin meminta kerjasama dengan ibunya, terutama karena kebetulan bapaknya itu berlayar Pak Giono. Jadi kan tidak setiap saat di rumah. Jadi saya ingin minta bantuan kepada ibunya supaya ibunya ini mau ikut bertanggung jawab, minimal lah ketika sudah waktunya tidur, anak ini suruh berhenti dulu main HP-nya. Soalnya dia kalau bermain HP katanya sampai tengah malam Pak.
Oh, gitu. Iya, jadi saya ingin ibunya ikut mengawasi Mas Alfa ini supaya tidur tepat waktu, bangun juga tepat waktu, bareng-bareng lah. Intinya berkolaborasi dengan orang tuanya. Ya. Dari kondisi tersebut, Iya. berapa nilai yang diinginkan oleh Bu Rina, kondisi membaiknya gitu? Iya. Jadi gini, itu kan berarti kan dia hanya dalam 1 minggu itu maksimal 2 kali berangkat dalam 1 minggu ya Iya, Pak. Jadi betul. keadaan itu kan keparahannya sudah di angka 9 lah ya. Karena sudah mendekati hampir 1 minggu dia sama sekali tidak masuk. Yang saya inginkan paling tidak turun lah. Ya. Tidak harus sampai ya mudah-mudahan berharapnya kan sampai benar-benar 1 minggu itu dia full berangkat, tapi kan semuanya berproses ya Pak. Jadi saya ingin sekali paling tidak skalanya dari 9 turunlah menjadi 4 atau 3, paling tidak dia hanya membolos 1 kali atau 2 kali dalam 1 minggu. Itu yang saya inginkan Pak Kio. Ya. Kemudian rencana tadi ya, Iya. selain melibatkan orang tua, adakah pihak-pihak lain yang dilibatkan untuk bisa menyelesaikan anak tersebut, masalahnya yang dihadapi anak tersebut? Iya. Jadi saya ingin sekali berkolaborasi dengan rekan-rekan saya di sekolah, baik itu dari kepala sekolah maupun rekan-rekan sejawat saya di sekolah, selain otomatis bekerja sama yang utama dengan orang tua siswa. Jadi supaya kami ketika di sekolah ini lebih menegakkan bahasanya ya, kayak hukum ya. Jadi lebih keperaturan sekolah ini benar-benar kita jalankan. Misalnya contohnya Pak Giono, saya ingin sekali ketika jam 7 sudah bel sekolah, pintu gerbang ditutup. Jadi ada efek jera untuk anak yang datang terlambat. Itu juga saya ingin sekali penerapannya tidak hanya dari saya, tapi saya ingin melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah. Artinya kami bekerja bersama-sama, tidak hanya kelas saya, tapi seluruh kelas yang ada di sekolah saya menerapkan kedisiplinan yang seperti itu. Jadi ketika sudah jam 7, pintu pagar ditutup, kalaupun ada yang terlambat, kita berikan bimbingan terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas. Jadi anak juga akan ada rasa jera supaya tidak datang terlambat. Kemudian ketika dia sudah dibimbing, otomatis kan ada perasaan malu, ada perasaan sadar lah, tidak hanya malu. Saya ingin sekali biar besok tidak terlambat lagi, tidak dibimbing lagi, tidak masuk ke ruangan guru lagi. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama itu dengan rekan-rekan maupun dengan dukungan dari kepala sekolah, anak-anak yang sering seperti ini bisa berkurang lagi. Itu rencana yang ingin saya lakukan. Dan rencana-rencana yang Ibu tawarkan, yang Ibu sudah yang sudah dituangkan, yang sudah dipikirkan, iya. Itu kapan akan dilaksanakan? Iya, saya ingin sekali secepatnya saya laksanakan karena mengingat ini kan sudah bulan September ya Pak Giono. Jadi kalau misalnya ini terus-menerus dibiarkan, maka saya akan terpontang-panting untuk memberikan materi pelajaran. Karena kan kita mengejar materi setiap hari. Kalau ada anak yang masih tertinggal terus, nantinya kita tidak bisa mengejar itu. Jadi saya ingin sekali secepatnya dalam waktu dekat apa yang sudah saya rencanakan ini saya lakukan dengan segera. Kita sudah berakhir di akhir perobrolan. Apa yang didapat Ibu obrolan kita ini? Iya, jadi gini Pak Giono, tadi kan saya kan bingung ya, saya belum terpikirkan saya harus melakukan apa sih yang bisa dijadikan solusi untuk permasalahan saya. Dengan adanya obrolan kita, sharing kita hari ini, alhamdulillah Pak Giono, saya ada sedikit gambaran kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk membuat si Alfa ini tidak kembali melakukan keterlambatan atau seringnya bolos dia di sekolah. Jadi saya sudah ada gambaran-gambaran tertentu dan terima kasih Pak Giono atas waktu untuk sharing saya hari ini. Ya, saya jadi menemukan solusinya. Saya juga punya dapatkan pengalaman yang baru dalam hal ini. Ya, saling belajar ya Pak. Ya, gitu. Dan terima kasih Pak Giono atas waktunya. Sama-sama Bu Rina, saya juga terima kasih telah menemani saya ngobrol dan yang lainnya ya. Semoga dari percakapan kucing ini bisa bermanfaat buat Ibu dan saya. Kalau boleh saya minta waktunya Pak Giono
entah itu beberapa minggu, paling cepat 1 minggu atau 2 minggu ke depan kalau Pak Giono sempat ada waktu, saya pengen cerita lagi. Jadi nanti adakah perubahannya ketika saya sudah melakukan rencana-rencana yang tadi saya ceritakan ke Pak Giono, apakah Mas Alfa ini ada perubahannya apa tidak? Ada waktunya nggak ya Pak? Ada, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Giono. Mudah-mudahan kita minggu depan bisa ngobrol lagi Oke, tentang perkembangan Iya, saya ingin cerita apa alfa tersebut ya. Oke. Terima kasih Pak atas masukannya. Sama-sama. Ya. Pak Sugiono, wah tadi luar biasa, sangat asik ya obrolannya, percakapan yang disampaikan oleh Coach, kemudian Pak Sugiono sudah melakukan coaching yang luar biasa. Tadi saya amati dan saya nilai itu apa yang tadi telah dilakukan coaching itu luar biasa, sangat menyenangkan dan sangat semangat, apalagi bisa menggali yang uji alami atau permasalahan yang biasa dihadapi ya, betul ya. Nah terakhir sebelum biasa proses coaching ya, akan saya sampaikan beberapa pertanyaan pada Pak Sugiono selaku coach. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang Pak Sugiono sudah lakukan dalam kegiatan coaching tadi Pak Sugiono? Yang saya lakukan ya dalam coaching ini itu saya sudah sesuai apa yang saya lakukan, sudah sesuai dengan alur cerita gitu ya, dari alur tersebut, dari tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab sudah saya lakukan, sehingga coaching dapat berhasil dengan sebaik mungkin ya ketika melakukan coaching tersebut. Iya, tadi Coach bisa menemukan solusi langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menghadapi permasalahan yang betul. Dia alami ya, Pak Sugiono ya, sesuai dengan alur cerita. Kemudian yang kedua Pak Sugiono, kompetensi apa lagi yang sekiranya Pak Sugiono ingin kembangkan lagi dalam kegiatan coaching? Saya ingin mengembangkan lagi, saya ingin belajar lebih mendetail tentang alur ceritanya Pak. Kadang dalam melakukan coaching tersebut ada bagian-bagian yang terlewati, sehingga saya ingin menggali lagi, ingin belajar lebih mendalam lagi tentang alur cerita. Itu bagian pertama dari identifikasi, terus tujuan, identifikasi, rencana, dan kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Sehingga saya bisa semaksimal ya untuk melakukan coaching ya, terhadap coaching ya. Mudah-mudahan ya Pak Sugiono, apa yang menjadi harapan Pak Sugiono selama mengcoaching coach yang lainnya ya, itu bisa berjalan dengan baik dan si coach itu menemukan permasalahan dan tentunya dapat menemukan solusi atau langkah-langkah yang sama. Tadi saya melihat percakapan yang disampaikan oleh Pak Sugiono dan Tulina sebagai coach itu bisa menginspirasi saya juga ya, ketika saya juga melakukan coaching ya. Itu saja, terima kasih Pak Sugiono sudah melakukan coaching dengan baik ya. Selamat ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Giono hari ini sehat, semangat, ceria. Bagaimana Pak Giono, sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita melakukan kegiatan coaching ya. Iya. Saya sebagai observer, sebelum kegiatan coaching itu dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada coach ya. Ya, jadi hari ini Pak Giono saya rencananya mau melakukan kegiatan coaching kepada rekan saya Pak Ali. Ya. Jadi nanti monggo apa yang perlu ditanyakan
tanyakan. Sudah siap kan untuk coaching Pak Ali? Iya, insya Allah. Bismillah. Ya. Ya. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rina, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Jadi Pak Giono, hari ini saya ingin sekali mengembangkan kompetensi yang coaching saya yang nanti yang pertama adalah keaktifan dalam mendengarkan ya. Jadi yang kedua saya ingin hadir secara penuh atau presence. Yang ketiga yaitu mendengarkan dengan aktif. Ayo Bagian kompetensi apa yang spesifik yang ingin diobservasi? Iya. Jadi saya pada kegiatan coaching hari ini saya ingin sekali memfokuskan untuk bisa hadir secara penuh. Artinya tidak hanya raga saya yang ada di sini, tapi saya ingin juga benar-benar mampu mendalami dan memberikan energi yang positif kepada coach saya, sehingga pada nantinya kita bersama-sama belajar dan saling menemukan solusi bagi permasalahan coach saya. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, Iya, Pak. indikator ketercapaian dan tujuan pembelajaran yang diinginkan Ibu Rina. Ya, saya ingin sekali nanti pada kegiatan coaching yang saya laksanakan hari ini, coach saya ini yang dimana hari ini adalah Pak Ali, mampu menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Ali temukan di dalam kegiatan pembelajarannya di kelas. Jadi pada nantinya, pada tujuan yang ingin dicapai, Pak Ali mampu menerapkan solusi yang sudah kami temukan pada kegiatan coaching hari ini. Itu saja Pak. Apa yang dijawabnya sudah bagus semuanya, ya. Apa yang diharapkan nanti ketika melakukan coaching, ya. Ya. Selanjutnya Bu Rina bisa melakukan coaching sama Pak Ali. Coachingnya seperti itu. Ya. Selanjutnya Bu Rina bisa melakukan coaching kepada Pak Ali. Ya. Semoga bisa berjalan dengan lancar, ya. Sehingga apa yang diharapkan coach bisa tercapai. Ya. Terima kasih Pak Giono atas motivasinya. Sama-sama. Saya mengharapkan sekali nanti setelah kegiatan coaching hari ini Pak Giono memberikan masukan yang positif untuk kami. Ya, ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Rina. Bagaimana Pak Ali hari ini kabarnya? Alhamdulillah tetap sehat. Mudah-mudahan Bu Rina juga sama. Kabar Bu Rina? Alhamdulillah saya selalu semangat dan selalu ceria. Oke, Pak Ali. Jadi hari ini kita mau melakukan kegiatan coaching. Mudah-mudahan waktunya cukup 15-20 menit saja ya Pak Ali. Jadi silakan Pak Ali. Saya dengar ada yang ingin Pak Ali sampaikan kepada saya. Betul. Ada apa? Gimana? Iya. Seperti yang kemarin sudah saya pernah singgung sedikit ke Bu Rina tentang permasalahan di pembelajaran kelas saya Bu Rina. Nah di kelas saya itu ada beberapa siswa yang masih luar biasa ketika pembelajaran itu anaknya aktif bikin masalah, bikin ribut, bikin onar. Nah dari permasalahan itu saya ingin cerita atau menyampaikan dengan Bu Rina, saya belum bisa menemukan solusi yang terbaik Bu Rina. Gitu. Nah, kemudian Pak Ali dari permasalahan yang Pak Ali ada di kelas ini, yang ingin Pak Ali capai, Pak Ali itu kepengennya seperti apa? Maksudnya kegiatan pembelajaran yang di kelas yang Pak Ali harapkan itu seperti apa? Iya, saya menginginkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu anak tersebut paling tidak hampir saya menginginkan semuanya itu ketika pembelajaran semuanya mengikuti pembelajaran, mengikuti penjelasan, mendengarkan penjelasan saya, termasuk ketika anak tersebut sudah waktu jam di luar
pembelajaran atau misalkan di jam istirahat itu tidak melakukan kegiatan yang tidak menyenangkan dengan teman yang lain, karena setiap saya setelah selesai pembelajaran pun ternyata beberapa anak masih melakukan kenakalan, bahkan kadang melakukan kekerasan fisik. Oh, seperti itu. Jadi saya benar-benar sedang pusing dengan apa yang dilakukan oleh beberapa siswa saya. Oh, iya. Kalau boleh tahu Pak Ali, seperti apa sih maksudnya kenakalan-kenakalan ini atau permasalahan yang membuat Pak Ali kebingungan? Maksudnya apa sih yang mereka lakukan kok sampai Pak Ali kok kelihatannya bingung sekali untuk menghadapi permasalahan ini? Bisa diceritakan Pak? Iya. Jadi ketika saya menjelaskan di kelas, memberikan pembelajaran tentang beberapa materi, baik dari jam pertama sampai jam terakhir, itu anak itu masih sedikit tenang, tapi nanti di tengah pembelajaran itu gaduh, bikin onar. Nah, bahkan ada beberapa siswa yang kadang membuli siswa yang lain. Kemudian tadi yang disampaikan saya juga sudah menceritakan bahwa ketika pembelajaran sudah selesai atau di jam istirahat, anak tersebut melakukan kenakalan yang luar biasa. Nah, beberapa anak tersebut ternyata saya pantau dan saya dekati, itu ternyata anak tersebut ada satu anak yang mempengaruhi. Jadi ada satu anak yang luar biasa, pengaruhnya sangat kuat, aktifnya luar biasa. Aktifnya bukan aktif yang positif, tapi aktifnya justru membuat kegaduhan di kelas. Bahkan banyak orang tua itu yang japri WA ke saya, chat ke saya bahwasanya si anak ini itu kenakalannya sudah luar biasa. Nah, sehingga anak-anak yang lain itu mengikuti, karena ketika tidak mengikuti teman-temannya diancam. Seperti itu. Iya. Kemudian Pak Ali, dari permasalahan seperti itu yang terjadi di kelasnya Pak Ali, kira-kira sudah ada rencana-rencana tertentu atau terobosan-terobosan seperti apa yang sekiranya bisa meminimalisir kenakalan anak-anak itu, terutama yang sebagai apa ya bahasanya ya, pemicu apa ya, anak-anak yang satu ini yang sebagai pemicu kenakalan di kelas. Apakah sudah ada gambaran mau seperti apa dari Pak Ali sendiri? Ya, Bu Lina. Jadi ketika saya amati di kenakalan yang di kelas saya itu mungkin sudah mencapai level yang luar biasa parah, sampai mungkin hampir 9, ya, 8 sampai 9. Ini sangat parah. Nah, dari hal tersebut sebenarnya saya sudah melakukan beberapa langkah, yaitu saya dari beberapa anak tersebut yang melakukan kenakalan saya panggil, yaitu dengan menggunakan kegiatan segitiga restitusi. Saya tanya permasalahannya apa, kemudian secara garis besar itu bagaimana, dan dari beberapa siswa yang menyampaikan ternyata itu tadi terancam atau diancam oleh salah satu siswa yang luar biasa, pengaruhnya sangat kuat, karena anak tersebut ternyata. Yang kedua, saya juga melakukan pendekatan secara personal ke anak yang tadi, yaitu yang melakukan tindakan kekerasan atau yang mempengaruhi teman-teman yang lainnya, Bu Lina. Ya, berarti sudah ada rencana-rencana yang atau bahkan sudah beberapa hal yang sudah Pak Ali lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, ya Pak. Jadi kalau boleh saya tahu, dari skala 9 tadi itu Pak Ali mengharapkannya turun ke berapa gitu? Saya sesuai dengan yang tujuan tadi tak sampaikan di awal, saya ingin itu di pembelajaran anak ada perubahan karakter menjadi lebih positif. Ketika saya jelaskan menjadi lebih tenang, lebih karakternya menjadi lebih baik, kemudian skala yang saya inginkan tentunya bisa sampai turun ke level 2, kayak gitu. Iya.
mudah-mudahan apa yang Pak Ali inginkan dari yang tadi kenakalannya luar biasa ini bisa agak-agak mending ya Pak Ali. Nah, selanjutnya saya mau tanya, apakah Pak Ali membutuhkan bantuan dari pihak lain, misalnya dari rekan-rekan sejawat atau dukungan dari kepala sekolah ataupun dari seluruh elemen yang ada di sekolah itu, supaya apa yang Pak Ali lakukan, rencana yang ingin Pak Ali lakukan agar meminimalkan kenakalan anak ini bisa tercapai? Iya, tentunya saya tetap sangat membutuhkan kolaborasi dari teman-teman satu sekolah rekan sejawat. Kemudian perlunya saya konsultasikan dengan kepala sekolah, dan tentunya kenakalan ini sebenarnya ketika lebih dalam saya amati itu memang dalam satu sekolahan itu skupnya satu sekolahan itu mungkin di beberapa kelas bawah dan kelas atas. Kebetulan saya mengajar di kelas 5, di kelas atas pun mungkin sama, dan dengan adanya kolaborasi barangkali bisa menemukan permasalahan yang ada. Kalau di kelas saya itu alhamdulillah saya akan mengembangkan langkah-langkah yang menurut saya itu akan lebih baik, yaitu tentang penanaman atau menumbuhkan kesadaran siswa, penyampaian konsep tentang karakter yang baik, ya, tentang kesadaran siswa, terutama saya akan melakukan mindfulness ya, tentang untuk teknik stop seperti itu, supaya ketika kita anak-anak ini emosi bisa menurunkan tensi emosinya ya Pak Ali. Oke. Kemudian Pak Ali, dari percakapan kita hari ini, apakah maksudnya dengan adanya kita ngobrol berbincang seperti ini, Pak Ali bagaimana perasaannya? Apa ada gambaran-gambaran yang tadinya Pak Ali bingung harus melakukan apa sekarang sudah agak mending menemukan solusinya? Alhamdulillah Bu Rina, saya punya gambaran dari hasil percakapan saya dengan Bu Rina. Saya sedikit saya yakin dari langkah yang akan saya lakukan itu akan mengurangi kenakalan siswa tersebut, terutama anak yang tadi menjadi sumber masalah tersebut. Ya, kemudian tentunya kami akan membuat komitmen bersama di dalam sekolah, khususnya dengan orang tua dan juga dengan siswa, agar kegiatan pembelajaran punya rohnya atau punya karakter yang lebih baik untuk menumbuhkan keaktifan siswa, kemudian siswa menjadi lebih siap dalam mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah. Jadi hari ini ternyata ada manfaat baiknya ya Pak Ali. Ada ketemu solusinya seperti apa. Nah, saya ingin sekali nanti beberapa minggu yang akan datang, mungkin kalau Pak Ali ada waktu, saya ingin dengar ceritanya. Apakah rencana-rencana yang sudah Pak Ali lakukan ini ada manfaatnya atau ada perubahan dari anak-anak ini? Siap. Ada waktunya Pak Ali, tolong disempatkan. Iya, saya nanti akan ceritakan hasil dari langkah-langkah yang saya lakukan. Insya Allah nanti dalam waktu minggu depan saya minta waktunya Bu Rina untuk saya sedikit cerita tentang mudah-mudahan yang saya harapkan yaitu adanya perubahan dari karakter siswa, ya, karakter beberapa siswa di kelas, khususnya di dalam satu sekolahan. Terima kasih Bu Rina sudah meluangkan waktunya untuk saya cerita tentang hal ini. Iya, sama-sama Pak Ali, mudah-mudahan kegiatan percakapan kita hari ini ada manfaatnya. Saya tunggu minggu depan atau kapan cerita lagi, sharing lagi perubahan yang terjadi di kelasnya Pak Ali. Ya, terima kasih ya Bu Rina. Terima kasih sama-sama Pak Ali. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ya. Bagaimana tadi perasaan Bu Rina ketika melakukan coaching Pak Ali? Iya Pak Giono, terima kasih sudah mengamati kegiatan coaching kami hari ini. Alhamdulillah. Jadi ketika kami tadi melakukan kegiatan coaching dari Pak Ali yang tadinya agak bingung ya dengan permasalahannya, alhamdulillah dengan percakapan kami, saya ngobrol-ngobrol santai, ternyata Pak Ali bisa menemukan rencana-rencana yang bisa dia lakukan untuk
mengatasi solusi. Ya, kemudian setelah Ibu Rina melakukan coaching pada Pak Ali, Ya. saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching tersebut? Oke. Jadi yang saya lakukan pada Pak Ali pada kegiatan coaching yang tadi kami lakukan, saya sudah menerapkan alur coaching yaitu dengan alur tirta. Yang pertama saya menanyakan kepada Pak Ali tujuan dari Pak Ali menceritakan permasalahannya. Jadi Pak Ali tujuannya mau seperti apa sih yang diharapkan dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian saya menggali permasalahan-permasalahan apa yang Pak Ali hadapi di dalam kelas sebagai bagian dari identifikasi masalah. Yang selanjutnya adalah saya menanyakan Pak Ali, apakah punya rencana-rencana untuk mengatasi permasalahan yang Pak Ali lakukan, sehingga itu dalam alur itu masuk dalam rencana aksi. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Dari rencana-rencana dari alur yang sudah kami bicarakan, sudah kami sharing bersama, tanggung jawab antara Pak Ali dengan lingkungan di sekolahnya ini seperti apa, dan ternyata itu sudah terpenuhi semua dari coaching yang kami lakukan hari ini. Ya, bagus Ibu. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam coaching hari ini? Iya, jadi yang ingin sekali saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu di bagian pada identifikasi masalah, Pak. Iya, karena seperti ini. Jadi ketika kita sudah mampu menggali seluruh permasalahan yang dihadapi oleh coach, jadi kan coach sudah mengeluarkan seluruh unek-uneknya, Pak Giono. Jadi pada nantinya dengan sendirinya, dengan potensi yang dimiliki seorang coach itu, ini akan menemukan sendiri seperti apa sih solusi-solusi yang bisa dilakukan agar permasalahannya ini dapat teratasi. Ya, Seperti tadi mungkin mendengar aktif juga ya. Iya, betul. Ya, terima kasih Bu Rina telah melakukan coaching ya. Harapan ke depan bisa terlaksana coaching yang lebih baik lagi pada rekan sejawat ataupun yang lainnya. Terima kasih Bu Rina ya. Saya mohon. Ya. Terima kasih Pak Giono sudah ikut mengamati kegiatan coaching kami hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Ya, Ya. sama-sama Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Rina. Bagaimana Pak Ali hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Rina, bagaimana? Alhamdulillah hari ini saya juga sehat dan semoga kita selalu bersemangat ya Pak Ali. Amin, amin selalu. Oke. Mudah-mudahan Bu Rina. Nah, hari ini Pak Ali akan melaksanakan coaching. Betul, Iya. Jadi hari ini Pak Ali bertindak sebagai coach betul. pada Sebagai coach. pada Pak Giono selaku coach. Coach, ya. Oke. Baik, sebelum itu saya sebagai observer, saya yang pertama akan mendiskusikan kegiatan perobservasi dulu ya Pak Ali. Mau Ya, silakan. Bu jadi Rina. yang pertama nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian yang isinya nanti saya akan melihat apakah di dalam kegiatan coaching yang Pak Ali lakukan ini sudah sesuai dengan alur tinta atau belum, apakah sudah sesuai dengan kompetensi coaching yang nantinya akan Pak Ali lakukan pada Pak Giono, yang di dalamnya ada mendengarkan secara aktif, ada presence atau kehadiran penuh. Terus yang ketiga, apakah Pak Ali sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sebagai coach pada coach. Nah, yang selanjutnya, apakah nanti Pak Ali mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coach bisa mengembangkan kompetensinya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, Pak Ali harus tetap sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Pak Ali. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Ali kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini?
Iya, tentunya dalam coaching ini saya akan mengembangkan yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mendengarkan aktif. Oke, baik Pak Ali. Yang kedua, bagian kompetensi mana sih yang secara spesifik mau Pak Ali kembangkan selaku coach pada coachingnya? Bisa dijelaskan? Oke. Bagian yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, oke. Yang ketiga pertanyaan dari saya Pak Ali, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada saat kegiatan coaching kali ini itu seperti apa? Iya, saya ingin agar coaching itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan, termasuk nanti si coach ini dapat menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menemukan permasalahannya. Oh oke. Tapi tetap Pak Ali harus ingat bahwa prinsip coaching itu harus tetap menjaga hubungan secara kemitraan. Artinya kita jangan merasa mengajari, tapi kita belajar bersama ya Pak Ali. Kemudian proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi seorang coachingnya. Ya. Selamat melaksanakan kegiatan coaching kali ini Pak Ali. Saya akan ikut mengamati bersama dengan Panjenengan dan Pak Gio. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Sugiono hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Ali juga sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu tetap diberikan kesehatan, Amin. keberkahan, dan selalu semangat dalam melakukan aktivitas kita setiap hari ya Pak Sugiono ya. Iya. Pak Sugiono, dengar-dengar Pak Sugiono akan menyampaikan atau bercerita yang permasalahan Pak Sugiono. Iya betul. Ya betul. Saya ingin bercerita tentang diri saya. Kenapa akhir ini saya mengalami kejenuhan dalam mengajar, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu tidak berjalan dengan efektif. Mungkin karena saya tidak hadir sepenuhnya di dalam kelas, atau penyebab lain mungkin saya melakukan sesuatu yang sama secara terus menerus, mengajar dengan metode yang sama secara berbulan-bulan. Ini kelihatan sekali saya lihat ketika pembelajaran anak tidak aktif dalam pembelajaran yang saya lakukan, sehingga hasil pun nilai yang saya lakukan, penilaian yang saya lakukan pada murid, hasilnya kurang dari kriteria ketuntasan minimal. Kurang maksimal lah ya Pak Sugiono ya. Ya jadi saya ambil garis besarnya dari yang Pak Sugiono sampaikan, terjadi kejenuhan pembelajaran di kelasnya Pak Sugiono ya. Ya. Apa yang tadi diceritakan atau disampaikan oleh Pak Sugiono seperti itu. Nah, dari percakapan ini, cerita yang disampaikan oleh Pak Sugiono, apa yang Pak Sugiono harapkan dari pertemuan kita, percakapan atau cerita dari Pak Sugiono tersebut? Mendidik adalah tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Mungkin dari tanggung jawab tersebut saya akan mengurangi atau menghilangkan kejenuhan yang saya alami selama pembelajaran di dalam kelas. Artinya saya menghadirkan secara sepenuh jiwa, sepenuh hati ketika mengajar anak, sehingga diharapkan dapat berjalan sesuai apa yang kita inginkan, apa yang saya inginkan, sehingga murid termotivasi untuk belajar. Gitu Pak. Iya betul Pak Sugiono. Nah, yang Pak Sugiono tadi sampaikan dan ceritakan itu berarti Pak Sugiono menginginkan bahwa Pak Sugiono supaya bisa hadir sepenuhnya, kemudian memberikan variasi pembelajaran. Nah, dari pengamatan Pak Sugiono sendiri, itu Pak Sugiono sudah melakukan apa di kelas tersebut? Itu. Ya, saya mencoba melakukan sebelum pembelajaran saya melakukan mindfulness, Pak. Ya, itu untuk bisa menghadirkan
semua pikiran, perasaan ya saya dalam melakukan pembelajaran di kelas ya. Dengan harapan itu difokus untuk melakukan pembelajaran, mencoba menggunakan metode yang bervariasi ya, tidak hanya metode sama ataupun drill ya. Nah, karena dengan metode bervariasi tersebut anak bisa maksimal atau efektif mengikuti pembelajaran di kelas. Ya, berarti Pak Sugiono sudah mencoba melakukan semacam terobosan agar kejenuhan yang terjadi di dalam kelas itu sudah mulai sedikit demi sedikit berkurang. Nah, dari pengamatan Pak Sugiono juga mungkin tingkat kejenuhan yang terjadi di kelasnya Pak Sugiono itu pada skala berapa? Atau kalau misalkan kita nilai dari 1 sampai 10 itu kejenuhan yang terjadi di kelasnya Pak Sugiono itu di level atau di skala berapa Pak Sugiono? Kalau kejenuhan di kelas saya ya menurut saya sendiri itu di level 7 atau 8. Karena tingkat kejenuhannya tersebut sehingga pembelajaran juga terasa membosankan ya Pak. Seharusnya kurang dari itu ya untuk menghilangkan masalah ataupun tingkat siswa mengikuti pembelajaran agak berkurang. Cukup besar juga ya Pak Sugiono Ya. Sampai level 7 sampai sekitar berkisar 8 ya. Nah, dari yang disampaikan Pak Sugiono yaitu di level 8 tingkat kejenuhan di dalam kelas Pak Sugiono. Nah, Pak Sugiono menginginkan menjadi level berapa di tingkat kejenuhan yang terjadi di kelasnya Pak Sugiono? Harapan saya bisa turun di level 3 ataupun 2. Harapan yang saya inginkan ya dengan melakukan beberapa mindfulness kepada diri saya ataupun siswa ya sehingga bisa hadir dalam pembelajaran, kemudian melakukan variasi pembelajaran ya, sehingga anak mulai hilang kejenuhannya ya. Sehingga dari harapan itu saya optimis apa yang saya lakukan ini bisa turun menjadi 3 ataupun 2. Ya, semoga dari hal yang dilakukan oleh Pak Sugiono berharaplah kita pastinya berharap bisa turun sampai ke level yang diinginkan oleh Pak Sugiono. Nah, kembali ke yang tadi disampaikan oleh Pak Sugiono, tentunya perlu dukungan atau bantuan atau hal lain, terobosan lain yang mungkin menurut Pak Sugiono lebih tepat lagi. Misalkan barangkali memberikan hal lain atau barangkali minta dukungan dari teman-teman sejawat maupun kepala sekolah maupun yang ada di dalam elemen yang ada di dalam sekolah tersebut, Pak Sugiono. Pastinya saya minta dukungan dari kepala sekolah selaku penasihat buat saya atau selaku yang dituakan di sekolahan. Kemudian selain kepala sekolah, saya juga melakukan memotivasi ya sekolah bertanggung jawab saya agar saya melakukan inovasi pembelajaran, melakukan misalnya penenangan diri untuk pembelajaran yang lebih baik. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya juga minta motivasi atau dukungan dari murid ya selaku yang saya ajari, sehingga saya tergerak untuk bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik menyesuaikan dengan keinginan dan harapan murid. Mudah-mudahan yang dilakukan oleh Pak Sugiono kemudian akan menggunakan atau melakukan semacam langkah-langkah yang tadi disampaikan oleh Pak Sugiono, bisa level kejenuhan menjadi lebih turun, kemudian harapannya bisa tercapai apa yang diharapkan oleh Pak Sugiono. Nah, dari setelah Sugiono bertemu dengan saya,
yang dirasa Pak Sugiono atau barangkali yang didapatkan dari percakapan pada hari ini? Ya alhamdulillah percakapan hari ini membuat saya makin berpikir lagi, menemukan jalan yang terbaik agar saya demi sedikit ya menghilangkan kejenuhan ya dengan mengambil mindfulness ataupun teknik stop ya dan yang lainnya. Dari percakapan ini saya bisa berharap banyak ya, agar persoalan masalah seperti ini bisa teratasi di kemudian hari. Oke. Ya, tentunya Pak Sugiono mungkin akan melakukan dalam waktu dekat ini ya. Ya. Ya, dalam waktu sekitar bisa nanti diceritakan kembali atau bertemu kembali, saya siap ingin mendengarkan cerita tentang perkembangan tingkat kejenuhan yang mudah-mudahan bisa berkurang. Ya. Nah, siap ya Pak Sugiono ya. Nanti Siap Pak Sabar. Saya akan cerita kelanjutan dari Pak Sugiono. Cukup ya, Ya. sampai sini dulu ya Pak Sugiono ya. Ya. Nanti ketemu lagi di minggu depan. Saya ingin mendengarkan cerita dari Pak Sugiono. Terima kasih. Ya, saya sudah mendengar. Terima kasih Pak Ali telah mengkucing saya sehingga saya bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya, Oke. oke. Oke, baik Pak Ali, saya sudah mengamati kegiatan coaching yang sudah Pak Ali lakukan dengan Pak Sugiono. Saya lihat secara keseluruhan sudah bagus, tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Ali untuk nantinya kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk saya masukkan ke dalam rubrik penilaian. Siap. Yang pertama Pak Ali, indikator yang diinginkan coach pada kunci kegiatan kali. Saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu menggali permasalahan yang ada pada coaching, kemudian dari coaching tersebut bisa tergali bagaimana menemukan solusinya. Oh iya, berarti sudah sesuai dengan alur tirtanya ya Pak Ali? Sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, Iya. kemudian mengidentifikasikan, dan yang ketiga itu menanyakan rencana aksinya, dan yang keempat tanggung jawab. Berarti itu semua sudah terpenuhi dalam kegiatan coaching kali ini? Sudah. Oke, baik. Yang kedua Pak Ali, saya punya pertanyaan. Apakah tadi ketika kegiatan coaching yang Pak Ali lakukan Pak Sugiono ini, dari permasalahan yang Pak Sugiono ini, apakah Pak Sugiono sebagai coach sudah mampu menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya? Iya. Tadi apa yang kami percakapkan atau cerita dari coach Pak Sugiono itu alhamdulillah coachnya atau Pak Sugiono tersebut dapat menemukan solusinya atau langkah-langkah untuk menghadapi permasalahan yang dialami oleh Pak Sugiono. Jadi kegiatan coaching pada kegiatan coaching hari ini berarti berhasil ya Pak Ali? Sudah Ya. sesuai dengan alurnya, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan tujuannya. Betul. Oke, baik Pak Ali, itu saja pertanyaan dari saya selaku pengamat. Ya, tapi tetap saya akan selalu ingin mengembangkan, yaitu lebih dalam memahami apa itu alur tirta supaya nanti ke depannya dalam mengcoaching itu saya lebih efektif dan lebih si coach itu dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada. Baik Pak Ali. Oke, terima kasih ya Pak Ali untuk Ya, kegiatan sama-sama hari Bu ini. Lina. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam